Alkitab berkata bahwa Yesus itu bukan Bapa yang di sorga. Begitu. Yesus dan Bapa di sorga itu adalah dua pribadi atau dua sosok yang bukan yang sama gitu. Yesus itu Bapa sendiri bukan gitu. Tapi yang dikatakan di dalam Alkitab, Yesus itu melambangkan kehadiran Bapa di sorga itu. Atau yang kami sebut dengan Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita, begitu. Jadi Yesus ada di dunia, itu artinya Bapa ada di dunia, begitu. Bukan berarti Yesus itu Bapa sendiri. Kira-kira mudah nggak kalau saya ngomong gitu, kalian nanti nggak nangkep takutnya saya? Coba, saya tanya dulu sama Abang. Abang ngerti nggak apa yang saya utarakan? Ya, ngerti. Oke. Jadi itu kan Yesus itu kan maaf ya lahir dari seorang perempuan gitu, rahim perempuan. Betul sekali. Yesus dilahirkan dari seorang perempuan bernama Maria, betul? Makanya salahnya di mana? Makanya Islam memandang begini, Pak Edis. Gimana? Di yang namanya yang keluar dari rahim perempuan itu adalah makhluk. Jangan pakai bahasa Arab. Coba bahasa Indonesianya makhluk itu apa? Manusia. Makhluk itu ya betul, banyak. Manusia. Itu. Termasuk manusia. Begini Bang, yang bilang di dalam agama Kristen bahwa Yesus bukan manusia itu siapa gitu loh. Begini Bang, karena banyak orang Islam ini bukan menyerang apa yang kami percayai. Anda ini menyerang apa yang ada di dalam halusinasi Anda gitu loh. Pertanyaan saya begini, di dalam agama Kristen, sedikit Bang, biar enak kita. Coba sebutkan sama saya di dalam agama Kristen yang tidak mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Ya, menurut agama Kristen, saya baca, saya dengar dari video-video penjelasan bahwa Yesus itu Tuhan katanya, menurut agama Kristen. Bahkan Pak Edis juga pernah bilang gitu. Oke, baik ya, saya harus menghela napas lagi. Tarik napas, hembuskan napas. Itu kan tenang Bang. Tarik napas dulu, hembuskan napas. Oke, begini Bang, begini. Ya. Abang lihat nggak di sini nih? Tuhan, lihat? Ya Tuhan. Ya, lihat. Kata Tuhan ini sama kata Tuhan ini, apa bedanya kalau Anda lihat? Kata Tuhan itu kan umum, Pak Edis. Bukan, tenang dulu. Ini Tuhan yang ini sama Tuhan yang ini, Anda lihat perbedaannya apa? Perbedaannya kalau itu aksara besar, kalau itu aksara kecil. Betul, baik Bang. Jadi Bang, kalau kita berbicara Alkitab, di dalam terjemahan Alkitab itu ada yang tulisannya itu begini, huruf besar semua. Nah, ketika ini huruf besar semua, bahasa aslinya itu bukan Tuhan, Bang. Di dalam bahasa aslinya itu YHWH. Kalau bahasa Ibraninya, huruf Ibraninya itu Yot, He, Wav, He. Begitu. Itu merujuk kepada Bapa di sorga, YHWH. Nah, kemudian ada Tuhan begini. Maaf nih. Tenang Bang. Gimana makanya kalau mau kelar gimana? Bang, tenang dulu Bang. Gimana Abang nggak nanya terus? Giran baru dijelasin udah ngomong lagi. Bahasa Bapak kan itu bahasa makhluk. Saya juga Bapak kan. Saya ini Bapak. Bang, kalau Abang dijelasin ngomong lagi, gimana besok nggak nanya lagi? Orang belum kelar dijelasin, udah ngomong, gimana Bang? Bisa nggak saya selesaikan dulu? Iya. Kalau kayak gitu Bang, besok Abang nanya lagi. Lanjut dulu. Ya, coba. Katanya Yesus Tuhan, kok manusia? Itu pertanyaan itu terus yang muncul itu terus. Makanya saya selesaikan dulu penjelasan saya. Mau? Boleh? Boleh nggak? Boleh. Oke. Nah, tadi ini Bang,
Yahweh ini yang merujuk kepada Bapa di sorga, gelarnya dia, jabatannya dia di tengah-tengah kami, bukan di tengah-tengah umat muslim, di tengah-tengah kami. Jabatannya dia itu adalah Tuhan atau Tuan. Kata Tuhan dengan kata Tuan ini adalah kata yang sama artinya. Nah, sekarang tenang, makanya kata Tuhan sekarang saya coret dulu, Bang. Saya buang dulu kata Tuhan ini, Bang. Saya pakai kata Tuhan aja. Karena kalau pakai kata Tuhan nanti kita muter-muter terus, Bang. Saya pakai kata Tuhan aja, oke? Jadi Tuhan ini, Yahweh ini, dia adalah Tuan. Kami adalah hamba. Dia adalah pemilik, kami yang dimiliki. Dia pengatur, kami yang diatur. Dia yang memerintah, kami yang menerima perintah. Sampai sini ada kekurang pahaman nggak? Coba. Ya, maksud saya gini Pak Edi sih ya. Mulai lagi dah. Muter lagi. Bang, saya tanya dulu satu kali lagi, Bang. Sampai sini Anda paham atau tidak? Yang saya gak paham, kenapa Tuhan itu ya disamakan sifatnya. Ya, tidur dulu sana, Bang. Berat. Makanya teman-teman ya, ini beratnya itu di sini, nah. Biar teman-teman tahu. Ya, ayo silakan. Nanti ditanya lagi, Yesus Tuhan apa manusia? Aduh. Orang belum kelar jelasin. Dia ngomong lagi. Ayo silakan. Ya, koplaknya memang nggak karu-karuan. Ya, silakan. Azlan. Silakan Azlan, nyalakan kamera dulu. Nanti tanya lagi, Yesus itu Tuhan apa manusia? Itu pertanyaan Yesus itu Tuhan apa manusia? Itu pertanyaan yang nggak pernah ada dalam Alkitab. Nggak pernah ada. Coba ada nggak di dalam Alkitab yang ngomong, Yesus, engkau Tuhan apa manusia? Nggak ada itu dalam Alkitab. Karena itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Kenapa ada sekarang di tengah-tengah masyarakat? Karena orang-orang membaca Alkitab itu udah dengan keliru. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Probolinggo Channel. Ya, silakan Probolinggo Channel. Silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Probolinggo. Halo, Bang. Oke. Halo, selamat malam, Bang Probolinggo Channel. Kenalin diri dulu, Bang. Abang Muslim kah? Oh, Muslim, Bang. Saya Muslim. Perkenalkan, nama saya Dadang Pranata. Asal saya dari Probolinggo, Jawa Timur, Bang. Oke, mantap. Halo Probolinggo ya. Silakan, Bang. Juga, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak, tadi kan saya tengok live Abang kan. Ini ada tulisan Tuhan, Tuan, Allah, Ilah, Elohim. Maksudnya apa, Bang? Oke, nah kalau gini belajar bagus, Bang. Oke, jadi saya lanjutin ya dengan yang tadi tuh, Bang ya. Begini, Bang. Jadi kata Tuhan huruf besar semua ini di dalam terjemahan Alkitab kami itu merujuk kepada YHWH, Yahweh. Kalau bisa jangan merokok dulu, Bang. Nanti Abang siap. ngomongin Allah sambil merokok itu nggak patut gitu, Bang ya. Oke. Nah, kemudian tadi, Bang, saya kasih tahu, Bang, Tuhan yang huruf besar ini semua, yang artinya bahasa aslinya itu adalah YHWH, ya, Yahweh yang merujuk kepada Bapa di surga. Jabatannya dia itu adalah Tuhan atau Tuan. Nah, kata Tuhan dengan kata Tuan ini adalah kata yang sama, Bang. Sama seperti begini. Saya tidak tahu dia ada di mana. Saya tidak tahu dia ada di mana. Apa perbedaannya tahu dengan tahu di situ? Tahu kalau tahu menurut saya makanan itu, Bang. Kalau tahu kan
saya jawab pertanyaan apa? Saya memang jawab dengan gitu, memang Pak. susah. Memang makanya teman-teman kalian kirim dulu lah bodrek itu sama saya. Bang, saya tidak tanya tahu makanan, Bang. Di dalam konteks kosakata tadi loh, malah dibilang setahu saya tahu itu makanan. Dengerin, Bang. Oke. Dengerin kalimat saya ya. Dengerin. Oke. Saya tidak tahu di mana dia berada. Terus kalimat yang kedua, saya tidak tahu di mana dia berada. Pertanyaan saya, apa bedanya tahu yang pertama tadi dengan tahu yang kedua? Pertama, saya tidak tahu dia di mana. Oke, yang kedua? Yang kedua, saya tidak tahu dia di mana. Oke, apa bedanya tahu dengan tahu tadi di situ? Perbedaannya cuman tulisan saja, Bang. Iya, kalau di huruf hanya itu. Ada huruf hanya, betul? Yang satu ada huruf hanya, saya tidak tahu, yang satu tidak ada huruf hanya. Tapi kata itu sebenarnya kata yang sama. Nah, seperti itu juga dengan ini, Bang. Kata Tuhan dengan kata Tuhan, ini kata yang sama. Nah, kenapa? Gini, pertanyaannya begini. Kenapa Yahweh ini, Tuhan huruf besar ini sebenarnya Yahweh, bahasa aslinya. Kenapa dia kok Tuhan atau Tuan? Karena dia pemilik. Kami yang dimiliki. Kenapa dia kok Tuhan atau Tuan? Karena dia yang memerintah. Kami yang menerima perintah. Kalau saya yang merintah dia, nah berarti saya Tuhannya. Begitu, Bang. Oke? Nah, karena dia memiliki, mengatur, mengendalikan yang empunya, maka jabatannya dia itu adalah Tuhan atau Tuan. Bagi kami, Bang. Bagi orang Islam, Bang. Bagi orang Islam, bagi orang yang lain, dia bukan Tuhan. Bagi kalian dia bukan Tuhan. Kenapa? Kenapa bagi kalian dia bukan Tuhan? Karena kalian tidak mendengar dia, tidak mengikuti perintahnya, tidak taat kepadanya, tidak mengikuti dia. Seperti itu. Nah, makanya, Bang, kata Tuhan dengan kata Tuhan ini kalimat yang sama. Makanya di dalam Alkitab tidak ada pertanyaan apakah Yesus itu Tuhan atau manusia. Gak ada itu. Pertanyaan itu hanya muncul di diskusi-diskusi orang-orang bengak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda. Kalau kira-kira orang bertanya, Yesus itu Tuhan atau manusia, kira-kira pertanyaan itu menurut Anda pertanyaan aneh nggak? Ya kalau menurut saya, kalau orang Kristen tanya dengan saya, pasti saya tidak bisa jawab. Tapi kalau Bukan, Bang. Bukan, begini. Saya ulangi lagi ya, tenang. Ada orang Muslim bertanya, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Makanya sebenarnya pertanyaan itu sama saja dengan pertanyaan, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Coba, kalau kira-kira pertanyaannya apakah Yesus itu Tuhan atau manusia, kira-kira pertanyaan itu aneh nggak? ya mungkin aneh di bagi saya, tapi tidak aneh bagi Anda gitu, Pak. Ya soalnya kan kayak gini. Pertemukanlah kalau menurut saya kan, dengan orang-orang yang kalau ngobrol nyambung gitu loh. Pak. Tadi kan Abang bilang, Gini aja dah, Bang. Saya tanya aja Anda gitu. Bang, menurut Anda Muhammad itu Tuhan atau manusia? Muhammad itu manusia. Bukan Tuhan. Ya bukan. Dia bukan Manusia. Tuhan. Oke, bukan Tuhan. Baik. Oke. Emang Tuhan itu apa, Bang? Definisi Tuhan. Ya kita kalau Tuhan itu termasuk orang yang antara majikan dengan bawahan gitulah, Bang. Oke. Tuan itu artinya seseorang yang memiliki, seseorang yang mengatur, seseorang yang memerintah, seseorang yang kepadanya Anda itu patuh, taat gitu. Kira-kira definisi saya salah atau benar? Tapi dari dulu saya nggak pernah manggil Nabi Muhammad sebagai Tuhan.
Bang, Nabi kalau Muhammad. kalau Anda manggil Sayyidina Muhammad, kalau diartikan gimana itu? Sayyidina Muhammad. Memang. Coba gini, Bang. Anda kalau manggil Muhammad tuh Sayyidina nggak? Kalau di syahadat ada Sayyidina Muhammad. Oke, coba terjemahin dulu Sayyidina Muhammad tuh artinya bahasa Indonesianya apa? Abang minta maaf dulu ya bang. Minta maaf banyak-banyak. Tadi di sini kan saya cuma mau nanya Tuhan tuh apa Tuhan ini bang. Oke lah Bang, saya tunggu dulu ya. Saya tunggu dulu yang lah, yang agak berilmu dulu lah ya. Saya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman ya. Saya udah capek teman-teman diskusi sama orang awam. Cobalah yuk diskusi sama saya yang ngerti agama lah, yuk. Karena kalau diskusi dengan orang awam benar-benar dah teman-teman, luar biasa sulit. Ya silakan, Kevin Sinatra, silakan Kevin Sinatra. Nyalakan kamera Anda dulu. Oke. Bang Kevin, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim atau Kristen? Aku nggak punya agama bang. Di KTP tertulis apa? Di KTP ikut orang tua Islam. Islam, ya berarti Abang Islam. Udah mau dia jadi orang Islam. Ya silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Berarti Anda tertulis di KTP Islam tapi tidak percaya dengan agama Islam. Ya, aku lagi nggak mau bahas agama itu karena Bang Edis kan Kristen, aku mau bahas. Enggak, iya. Tapi saya kan perlu tahu bagaimana Anda berpikir. Sudut cara pandang Anda berpikir tuh saya pengen tahu apakah Islam atau bukan gitu loh. Ya, banyak hal yang bertentangan juga sih kabar-kabar yang sampai ke kuping. Berarti Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam? Nggak sepenuhnya, tapi ada hal baik yang masuk akal. Oke, apakah Anda percaya bahwa Muhammad seorang nabi? Belum sampai ke tingkat itu, tapi ya kata orang tua. Jangan abu-abu Bang, tenang. Begini, enggak, saya pengen tahu dulu Anda itu duduk di dalam posisi yang bagaimana gitu loh. Supaya saya mengerti lawan bicara saya ini pola pikirnya seperti apa gitu. Makanya saya tanya dulu jawab dengan jujur. Apakah Anda percaya bahwa Muhammad seorang nabi? Belum percaya, oke. Berarti Anda Muslim tapi tidak percaya bahwa Muhammad seorang nabi ya? Bilang saya Muslim siapa? Tadi saya tanya di KTP Anda tertulis apa Bang? Kan KTP yang nulis siapa? Iya, waktu Anda pergi ke kecamatan, Anda kan ditanya agama Anda apa, betul? Iya. Lalu ditulislah di situ Islam, betul? Iya, tapi waktu itu. Sebentar, orang nulis KTP itu sesuai dengan pengakuan Anda nggak? Pengakuan Yeay. cuman. Berarti Anda mengaku Islam nggak? Sebentar, waktu Anda menyerahkan dokumen ke kecamatan, Anda mengaku Islam nggak? Belum, secara hati sama pikiran belum. Tetapi secara tertulis Anda mengaku Islam. Aku nggak mungkin di KTP itu bilang aku nggak punya agama, nggak mungkin, nggak bisa masuk Indonesia dong. Oke, berarti Anda sekarang ini posisinya Anda seorang yang apa? Ateis, agnostik atau apa? Nggak jelas. Ya jelasin dulu diri Anda siapa biar saya tahu. Kalau nggak jelas gimana? Atau gini saja dah, bilang saja begini. Anda adalah orang yang sedang berada di dalam keraguan-raguan gitu ya? Iya. Oke, silakan. Gimana? Itu setiap kali FYP lihat Bang Edis, kan aku nonton 3 detik, terus nongol lagi Bang Edis. Lama-lama nongol terus Bang Edisnya. Ya kan? Edis terus begitu ya, jadi teredis-edis ya. Oke, silakan. Kan begitu. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Aku denger tuh materi-materinya kan.